Baik, sampai di sini bisa dipahami? Silahkan kalau Anda belum paham atau ada pertanyaan, gunakan forum diskusi untuk pembahasan diskusi bersama. Selanjutnya, saya lanjutkan pada tahap proses infeksi. Tahap proses infeksi yang pertama adalah periode inkubasi, yaitu suatu periode sejak masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh sampai akhirnya munculnya tanda dan gejala pada penjamu atau manusia. Yang kedua adalah tahap periode prodromal. Pada tahap ini mulai muncul gejala proses infeksi. Sampai akhirnya berkembang menjadi gejala yang spesifik dari jenis penyakit infeksi yang dialaminya. Tahap yang ketiga adalah periode sakit. Timbul manifestasi dari penyakitnya. Kemudian yang berikutnya adalah tahap periode konvalensi, yaitu gejala mulai menurun sampai akhirnya individu kembali lagi normal atau sembuh. Yang berikutnya adalah simptoma atau gejala dan tanda-tanda penyakit infeksi. Tanda dan gejala penyakit infeksi ini sangat tergantung pada etiologi, yaitu tipe organisme penyebab, dan pada sistem organ tubuh yang terkena. Misalnya yang terkena adalah J-tract, ataukah perkemihan, ataukah pernafasan, dan yang lainnya. Kemudian, gejala sistemik pada penyakit infeksi diantaranya adalah fever atau demam, chills, dingin, ya, perasaan kedinginan sampai menggigil, sweating, keringat keluar banyak dan keringat dingin, malaise, lemah, nausea dan vomiting atau mual dan muntah. Lalu dari darah, komposisi jumlah sel berubah, misalnya leukositnya mengalami peningkatan. Kemudian pada manula bisa timbul confusion, bingung, atau memory loss, hilang memori, dan menjadi sulit berkonsentrasi. Perubahan suhu badan ini bisa juga terjadi pada yang non-infeksi. Contohnya adalah pada orang dengan neoplasma. Pada orang dengan inflasi non-infeksi. Misalnya pos pembedahan, ya, pos operasi akan muncul inflamasi. Atau mungkin karena masalah imunologikal. Ada pasien yang berusia tua atau manula saat masuk ke rumah sakit, dia tidak mengalami infeksi tertentu. Namun, ketika berada di rumah sakit, bisa muncul infeksi yang sebelumnya tidak diderita, atau istilahnya adalah mengalami infeksi nosokomia. Yang sakitnya ini dimulai dengan misalnya takipneu, frekuensi nafas pendek, confuse, kebingungan, hipotensi, sebelum fever atau demam ini timbul. Masih lanjut, yaitu inflamasi dan eksudat itu bisa tetap terlokalisasi di satu site, bisa menembus jaringan atau menyebar ke sekitarnya, bisa menyebar luas melalui aliran darah dan limfa menuju ke seluruh tubuh. Infeksi lokal bisa menjadi abses atau eksudat purulen. Leukosit membentuk dinding mengelilingi kuman atau organisme, lalu akan banyak dijumpai yang mati leukositnya, kemudian muncul jaringan nekrotik atau dilarutkan. Kemudian bisa terjadi otolisis dan juga setelah sel-sel yang mati tadi bisa direabsorpsi. Dan infeksi dan inflamasi akan mengurang. Bila abses ruptur dan mengalir ke lokasi lain, maka ini dikatakan sebagai penyebaran infeksi ke bagian tubuh yang lainnya. Contoh, infeksi abdominal, spondilitis TB, divertikulosis atau appendicitis. Kemudian PID, osteomyelitis vertebra, artritis septik atau sakroiliak, dan tumor paha. Abses di antara posterior peritoneum, pos dan fascia iliaca
Bisa saja turun sampai ke daerah pinggul atau pantat dan juga sampai ke bagian atas paha. Skin rash, kulit kemerahan dan fever atau demam bisa timbul akibat infeksi lokal pada kulit atau tidak ada hubungannya dengan penyakit kulit. Contoh penyakit dengan tanda ucut kelainan kulit. Yang pertama adalah makulopapular. Makulopapular ini bisa timbul pada penyakit scarlet fever atau streptokokal. Yang kedua adalah nodular lesion, misalnya pada penyakit measles, rubella, rosella, atau penyakit viral. Yang berikutnya diffuse erythema, misalnya akibat streptokokal dan pseudomonas. Lalu vesicobulus eruption, misalnya pada penyakit varicella, herpes zoster. Lalu petechial purpuric eruption, ini bisa muncul pada penyakit akibat sitomegaloviral. Red streaks, kemerahan yang menyebar atau radiating dari site infeksi ke arah limfonodal regional. Misalnya terjadi pada limfangitis akibat streptococcus, hemolyticus, staphylococcus atau kedua-duanya. Pada limfonodal, darahnya meliputi submandibular, cervical, inguinal, axillary nodus. Yang kedua adalah tanda inflamed lymph nodes. Ini bisa timbul akibat gangguan lain, mudah dipalpasi di daerah leher, ketiak, atau inguinal. Terjadi spasme otot, kulit erimatosus, dan panas. Bila panasnya unilateral, sakit, membesar, dan fluktuan disertai fever, ini bisa diikuti pyogenic infection. Pembesaran lymph nodule lebih dari 4 minggu, maka harus diperiksa lebih lanjut. Yang berikutnya tanda joint effusion. Ini contohnya pada monoarticular arthritis. Bisa akibat infeksi TBC, fungi atau jamur, dan virus. Contoh pada infeksi Streptococcus akan terjadi suppurating arthritis. Tanda berikutnya pada lansia dan penyakit infeksi. Banyak infeksi bisa menyerang manula atau lansia. Ada kalanya gejala fever timbul tidak nyata, padahal infeksinya parah. Ini akibat termoregulator yang sudah usang atau sedang dalam terapi obat. Misalnya terapi menggunakan aspirin, antipiretik, dan lain-lain, atau kortikosteroid. Yang ketiga, pada kardiovaskuler. Dalam hal ini misalnya penyakit infeksi berkaitan dengan kardiovaskuler, bisa muncul petechial lesion, lalu muncul tanda takikardi, hipotensi, perubahan kecepatan nadi, bisa menurun atau meningkat tergantung jenis infeksi. Teman-teman mahasiswa, silahkan beberapa istilah tadi yang mungkin masih asing bagi Anda, silakan Anda tuliskan, kemudian nanti kalian bersama-sama diskusikan melalui forum diskusi yang ada di poin materi ini atau di bagian materi ini. Tanda infeksi pada sistem persarafan bisa muncul perubahan kesadaran, confusion atau bingung, convulsion, kejang, sakit kepala, fotofobia, kehilangan memori, kaku kuduk, dan mialgia. Sementara pada infeksi sistem gastrointestinal bisa muncul tanda nausea, vomiting, dan diare. Pada genitourinary bisa muncul dysuria, flank pain, hematuria, oliguria, urgensi, dan frekuensi.
Pada saluran pernafasan sendiri bisa muncul tanda gejala batuk, suara parau, sore throat, nasal drainage, sputum production yang meningkat. Terbukti 36% manula dengan fever unknown origin ternyata terserang endokarditis, intraabdominal abscess, atau TBC. Manula umumnya dalam status imun deregulation. Ada involusi thymus, T-cell mediated imunitas yang berubah akibat herpes zoster, dan TBC. Kematian akibat influenza setelah usia 65 tahun meninggi, sedangkan respon pertahanan tubuh terhadap vaksin flu sangat menurun. Anda juga bisa melihat saat ini untuk virus coronaria COVID-19 ternyata yang banyak diserang adalah lansia. Karena memang pada lansia sistem imunnya sudah mulai mengalami penurunan. Yaitu dikatakan manula umumnya dalam status imun deregulation. Lebih lanjut lagi dijelaskan bahwa kenapa pada lansia atau manula rentan terhadap infeksi. Ini terjadi akibat atrofi kulit yang disebut dengan achlorhydria, penurunan refleks batuk, penurunan elastisitas bronkial, dan penurunan mukosiliari. Sedangkan keadaan yang berpengaruh pada infeksi manula adalah mental dan fisikal yang disability, status nutrisi, adanya sakit yang akut maupun yang kronis, gangguan pada renal, kardiak atau peripheral vascular insufficiency, faktor lingkungan, higien perorangan, kekurangan gerak, vision yang menurun, dan sebagainya. Kemampuan mikroorganisme menimbulkan infeksi dibedakan atas dasar sifat kekhususan masing-masing kuman. Sebagai contoh, kita lihat spesifikasi atau sifat kekhususan kuman itu dilihat dari bentuk, size, struktur, komposisi kimiawi, make-up genetiknya, keperluan pertumbuhannya, kemampuan menghasilkan toksin, viability yang mantap walau ada yang sekarat, juga didasarkan atas dasar kemampuan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Penyebab umum demam pasien di rumah sakit bisa dikarenakan atelektasis, paru-paru tidak mau mengembang, catheter related infection, infeksi akibat penggunaan kateter, surgical wound infection, infeksi pada luka pemedahan, urinary tractus infection, infeksi pada sistem perkemihan, akibat penggunaan obat, pulmonary emboli, atau akibat infected pressure ulcer, jadi luka tekan yang terinfeksi. Suhu tidak di atas 120 derajat Fahrenheit atau 39 derajat Celcius umumnya disertai artralgia secara umum, yaitu nyeri sendi, lalu mialgia, nyeri otot dengan keluhan sakit terbatas, atau demam dengan disertai gejala lokal seperti sakit tenggorokan, batuk, sakit pada kuadran kanan dada. Ini banyak terjadi pada infeksi bakterial. Kondisi demam yang suhunya tidak melebihi 39 derajat Celcius ini misalnya terjadi pada bakteri uri terkait kateter, myocardial infarction, pada atelektasis, uncomplicated wound infection, any malignancy, pulmonary emboli, cytomegalovirus, dehidrasi, hepatitis, pankreatitis, infeksi mononukleosis, subakut bakterial endokarditis, misalnya pada Epstein-Barr virus, dan pada penyakit TBC. Sedangkan suhu lebih dari 39 derajat Celcius bisa menimbulkan tanda gejala delirium dan kejang, utamanya pada anak-anak. Suhu yang terlampau tinggi bisa merusak sel secara irreversible, tidak bisa kembali lagi.
suhu di atas 39 derajat Celcius. Ini biasanya terjadi pada malignan hipertermia akibat sekunder dari efek anestesi, pada reaksi transfusi, pada sepsis intravenus, dan pada sepsis saluran perkemihan atau urosepsis. Lalu masih berkaitan dengan penyakit yang ditandai dengan suhu lebih dari 39 derajat Celcius. Ini bisa dijumpai juga pada prostatic valve endocarditis, yaitu infeksi pada katup jantung buatan. Lalu intraabdominal or pelvic peritonitis or abscess, yaitu infeksi pada peritonitis atau adanya abses pada pelvic peritonitis intraabdominal. Clostridium difficile colitis, infeksi pada kolon karena Clostridium. Prosedur related bacteremia, nosocomial pneumonia, kemudian drug fever, heart stroke, HIV infection, akut bacterial endocarditis, TBC, ini umumnya yang disseminated atau extrapulmonary, jadi yang bukan di paru. Lalu metastasis karsinoma ke hati dan sistem persarafan.